nggak usah tuntut yang ngomongin yang nuduh korupsi walaupun dia nggak pakai juga nggak usah tuntut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini perdana tayang ya podcast Warta Biang Lala. Dan untuk tayangan perdana ini kami mengundang tamu yang spesial yang sangat sulit untuk didatangkan. Sudah kita ngelis untuk mengundang beliau ini sudah setahun ya. Dia kita kenal dengan Pudin ya, Yep. panggilannya. Bener. Tapi kalau saya pribadi mengenalnya dengan nama Pinasti S. Juri, nama pena. Itu nama pena di sastra itu. Di sastra, beliau juga aktif dalam menggeluti dunia sastra. Dulu ya sangat aktif kalau dulu. Sekarang sebagai jurnalis. Dan kalau teman-teman di Kabupaten Lahat pernah tahu ada media Berita Lahat. Nah, ini redaktur dari media Berita Lahat. Media yang mungkin akhir-akhir ini sering diperbincangkan juga. Tidak juga. Tidak juga. Jadi Kak Pudin sedikit menyoroti walaupun kita sama-sama dari media. Dan punya media masing-masing. Tapi kami sebagai friend Berita Lahat akhir-akhir ini kan sering disorot karena merupakan media yang cukup cukup berani, kadang disebut cukup nakal juga ya, dalam tanda kutip nakal dalam arti keberaniannya. Dan akhir-akhir ini keberaniannya terlihat dalam mempublikasikan anggaran-anggaran yang untuk kegiatan pemerintah Kabupaten Lahat dari berbagai dinas ya. Ya. Gini, Kak Pudin, tujuan mempublikasikan itu nih, masyarakat sebagian merasa teredukasi kan dengan adanya publis dari anggaran Sebagian ada yang resah mungkin ya. Sebagian ada yang merasa ini sebuah gerakan disebutnya provokatif gitu kan. Untuk apa ditampilkan? Saya sering juga karena sering di-share juga oleh akun-akun Instagram gitu kan. Jadi apa yang redaksi Berita Lahat lakukan ini sebenarnya hanya menyajikan data yang sebenarnya sudah ada. Sudah ada, benar. Ini sudah ada, tapi memang keberadaannya ini mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi kami itu sifatnya memindahkan dan menganalisis anggaran. Untuk tahun ini kami hanya memindahkan, belum menganalisis. Itu mungkin di tahun depan kami akan menganalisis pengelolaan anggaran di daerah. Ya, karena penilaian masyarakat mentok mempublikasikan saja kan? Ya, benar. Untuk tanpa saat ada ini. tindak lanjut. Untuk saat ini memang kami mencoba memberikan kalau piringnya dulu. Nanti pelan-pelan kami kasih lauk pauknya. Tapi ini sudah kami tulisannya sudah menjurus ke arah analisis. Jadi sebenarnya hal ini bukan hal yang tabu untuk dibuka ke masyarakat umum, karena di wilayah lain itu laporan keuangan juga sudah dimuat di website pemerintah malahan. Jadi bukan sekadar anggaran saja kan yang dipublikasi. Bukan seluruhnya dipublikasi. Dan pengelolaan anggaran ini yang mesti kita ingat, ini bukan hal yang tabu. Itu dulu yang kita framing dulu. Bukan hal yang tabu untuk dibuka. Artinya bukan kami menelanjangi, bukan kami membuat resah, tapi hal ini memang harus diketahui masyarakat dan keberadaan ini memang ada. Ya. Tapi tempatnya mungkin sebagian besar masyarakat tidak tahu. Misalnya nih, memang masih ada yang ditutup-tutupi. Misalnya hanya menyebutkan nominal tanpa menyebutkan kemana pengelolaannya. Misalnya nih ada anggaran
di atas 1 miliar, misalnya pengadaan mebeler di dinas pendidikan misalnya kan, di situ dicantumkan di dalam rencana anggaran mereka dicantumkan akan membeli mebeler dengan biaya sekian miliar, tetapi data penyalurannya ke mana-mana itu tidak ada. Nah, jadi di sini kita menganalisisnya mengapa itu bisa terjadi. Itu pernah dilakukan? Pernah kita lakukan dan pernah kita konfirmasikan. Kami ingin data, kami ingin keterangan ke mana saja, ke sekolah mana saja mebeler ini disalurkan. Nah, menyajikan data-data ini bukan hal yang mudah. Ada data yang bisa dilihat secara langsung dan ada yang mesti dikejar sampai ke instansi pemerintah terkait. Gitu. Jadi banyak kendala-kendala ketika tidak mendapatkan, dan ketika kami menanyakan hal itu dan kemudian ada pihak-pihak yang tidak bisa menjawab dan dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam kerumitan untuk mendapatkan hal itu, jadi ada asumsi. Nah, asumsi itulah yang akan analisis. Kami juga tidak akan mengingkari bahwa itu berawal dari rasa curiga. Dari rasa curiga kita tentunya akan mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam tentang itu, sehingga akan bertemu dengan sebuah data yang benar-benar baik, yang benar-benar benar, valid, dan kita sajikan ke masyarakat. Nah, ini kan orang bertanya nih, untuk apa sih? Banyak yang ketika kami share berita-beritanya, untuk apa Anda nge-share ini? Untuk apa Anda memberitahukan? Kan begitu. Tapi sebenarnya masyarakat kan senang sebenarnya kan, ada transparansi kan. Sebenarnya dari dulu yang dibutuhkan masyarakat memang sebuah transparansi. Saat mempublish anggaran-anggaran seperti itu, ada tidak intervensi dari orang-orang oknum-oknum misal? Saya rasa belum ada. Karena hanya sebatas mempublikasikan hanya anggaran. sebatas mempublikasikan, memindahkan data dari yang tidak terlihat ke tempat yang terlihat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada intervensi, tapi juga tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran gitu yang diberikan kepada kami. Ini perasaan kami. Kalau mereka mau ngomong apa ya terserah lah. Bagi kami tidak ada kejujuran. Seperti yang kami pernah tanyakan tadi kan. Contohnya nih, ini baru memindahkan data, baru memaparkan, baru memberitahukan, belum menganalisis. Karena analisis akan lebih jauh. Efisiensinya bagaimana, dampaknya ke masyarakat bagaimana, bermanfaatnya banyaknya seperti apa. Begitu yang kita akan analisis kemudian hari. Tapi memang ini dibutuhkan energi lebih. Sedangkan tenaga penulis di redaksi Berita Lahad ini sangat terbatas. Kalau untuk saat ini, mungkin kita anggap sebagai analisis awal atau dugaan awal boleh dibilang kan, melihat anggaran-anggaran yang fantastis ya sejauh ini kita lihat cukup fantastis angka-angkanya kan. Itu ada nggak kira-kira yang sebuah keganjilan atau tidak realistis kan? Ada sebenarnya. Bayangan awal ada. Misalnya misalnya nih ada anggaran di sebuah SKPD untuk pelaksanaan diklat selama 3 hari itu 720 juta. Diklat 3 hari ya. Diklat 3 hari di sebuah hotel ya. Itu direncanakan menggunakan anggaran sebesar 700 jutaan lah, 720 juta kalau nggak salah itu. Nah, tapi ini kan swakelola. Swakelola itu berbeda dengan penyedia. Swakelola itu mereka sendiri yang melaksanakan. Artinya begini, mungkin dana itu tidak terpakai seluruhnya. Nah, ini realisasi anggarannya berapa? Itu karena itu sifatnya swakelola. Misalnya dari 720 juta mungkin terrealisasi mereka gunakan itu 600 juta mungkin. Tetapi dari perencanaan kita sudah bisa melogikakan
kita bisa berhitung sewa hotel berapa, narasumber berapa, makan minum peserta berapa, dan segala macamnya. Ya harapan kita ada sisa dari uang itu tidak dipakai seluruhnya ke sana. Ini contoh lagi nih yang digunakan nih, seperti anggaran perjalanan dinas anggota DPR. DPRD Kabupaten Lahat yang mencapai 40 miliar lebih. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Ya kita sudah bisa membayangkan Dengan 40 dengan 40 DPR. anggota ya, 40 anggota DPR. Ini kan pandemi COVID-19 dari bulan 4 sampai ke bulan 12 ini kan. Ya kita sekarang ini itu kan perencanaan, Pak. Itu perencanaan, direncanakan bahwa perjalanan dinas anggarannya 40 miliar lebih. Tapi kan kita belum tahu realisasinya. Nah, ini pemerintah harus menjawab. DPRD ini. Ya sekretaris dewan segala macam lah yang berkompeten di sana untuk menjawab bahwa realisasi anggaran untuk perjalanan dinas DPR ini terrealisasi sekian loh. Karena Sisanya kemarin kemana? ya sisanya nanti entah ya kayak itu silpanya gimana tidak terrealisasinya ya kita nanti bahas itu lain waktu kan realisasi dan segala macamnya. Tapi mereka harus jujur dulu gitu. Jadi sejauh ini sudah ada konfirmasi ke pihak terkait? sudah ada konfirmasi tapi ya jawaban hanya dipangkas, ini dipangkas, itu dipangkas gitu kan. Jadi kami memang belum mempertanyakan lebih jauh di mana dipangkasnya. Seperti rencana anggaran dinas A, misalnya dinas B. Ini katanya karena COVID-19 dipangkas semua. Tapi kami belum menanyakan itu berapa persentase pemangkasannya. Seperti itu. Oke. Berita Lahat termasuk genit ya, tapi memang fungsi media itu kontrol ya, kontrol pergerakan pemerintah juga kan. Itu kemarin kita lihat ada kegiatan yang dikatakan salah tempat ya. Harusnya di ya itu ada yang menarik soalnya ada yang komentar juga itu. Kemarin rame juga itu disebut di media sosial saat ditayangkan oleh Berita Lahat kan. Kira-kira pandangannya seperti apa? Sehingga apa karena budgetnya tinggi atau memang itu salah tempat yang dibilang kan? Ya ini kemarin kan itu ketika berita di share itu kan milik publik. Jadi ada yang mindahin mungkin kan. Ada akun-akun yang mindahin, terus akun IG, atau akun yang lainnya. Jadi bukan komentar langsung di Facebook resmi Berita Lahat bukan, tapi saya sempat baca. Jadi ada seseorang yang menyebutkan berkomentar di situ bahwa ada akun apa itu namanya, dia bilang ini salah letak. Ini kok kesenian budaya kok diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Itu harusnya Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan sekarang bergandeng dengan kebudayaan. Pariwisata tidak lagi bergandeng dengan kebudayaan. Jadi ada yang komentar di situ. Ada yang komentar bahwa katanya orang Dinas pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ini tidak mampu untuk melaksanakan itu dan menyuruh orang-orang yang ada di Dinas Pariwisata untuk melaksanakan itu. Ya secara hematnya kalau saya oke lah tahun ini, mungkin tahun depan itu jangan terjadi lagi ya, pindahin saja orang Dinas Pariwisata yang mampu melaksanakan itu pindahkan ke Dinas Pendidikan biar sinkron. Tidak biar sinkron, biar tepat pelaksanaannya. Jadi mungkin itu saja yang harus mereka lakukan. Jadi kalau kita begini Pak, kalau kita banyak alasan ya buat kopi sendiri saja malas kalau kita banyak alasan kayak gitu itu aja, itu kesimpulannya gitu, seperti itu. Kalau sejauh ini mengamati rap anggaran seperti itu, ada tidak menurut Anda selaku redaktur Berita Lahat yang tidak tepat guna? Misal anggaran belanja yang seharusnya tidak perlu gitu. Ya kalau menurut penilaian saya ya ada, bahkan mungkin banyak bisa disebut. Karena pengelolaan anggaran ini kan berkaitan langsung dengan masyarakat. Ketika masyarakat kurang merasakan manfaatnya di sana,
ya semestinya kita efisienkan lagi penggunaan anggaran tersebut. Ini ada contoh lagi nih. Kalau tidak salah kemarin ada pelatihan membatik Mm-mm. dan jumlahnya 100 orang kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah 100 orang. Ketika membaca berita itu, secara pribadi saya senang. Karena dengan pelatihan ini sudah terbayang di pikiran saya akan banyak pembatik-pembatik di Kabupaten Lahat ini yang akan menggantungkan hidupnya dari membatik ini kan. Yap. Dari pelatihan ini mereka punya skill untuk membatik dan mengembangkan ini. Walaupun hingga saat ini belum. Nah itu, tapi sayangnya saya mau beli batik Lahat sekarang ini. Di mana? Di mana? Saya nggak ngerti. Saya tanya, mungkin Bapak juga nggak tahu kan? Mungkin Pak Aan juga nggak tahu di mana sih. Saya harus membeli batik khas Lahat yang kemarin peserta diklatnya ada ratusan orang kayak gitu. Di mana tokonya? Menurut hemat saya begini, itu bagus. Tapi kebanyakan nih orang yang dilatih. Harusnya 10 orang aja dan anggaran sisa itu bisa dibuatkan warung, mungkin ya warung untuk jualan batik. Kalau nggak toko, warung deh. Warung dibuatkan untuk mereka orang 10 ini nantinya di jualan batiknya di sana. Karena begini, setahu saya pernah baca ini di Palembang itu kan ada kain songket nih. Kain songket itu. Toko ini bekerja sama langsung dengan masyarakat. Penenun songket itu. Mereka kasih bahan ke masyarakat. Mereka kasih alat ke masyarakat untuk menenun. Dikasih semua, dari benang dikasih. Ketika tenunannya ini selesai, masyarakat tadi akan menjualnya ke toko tersebut lagi. Dibeli oleh toko tadi. Seharga normal, diberi lagi bahan. Terus jadi ada kelanjutan dari itu. Nah, yang perlu sekarang ini kan komoditas ini, apa yang kita hasilkan, karya yang kita hasilkan, ini mungkin ada banyak yang berkarya banyak. Tapi yang sedikit apa? Pemasaran. Seharusnya Dinas Perdagangan itu kalau ke bahasa kita ngejo ke pemasaran. Bukan sekedar melatih, apalagi dengan ratusan orang. Agak aneh. Ini pendapat saya pribadi agak aneh. Ini mungkin saran, nanti mungkin latihan nanti jangan banyak-banyak dong. Karena mungkin gak fokus, nanti seremoni nih. Mentang rame, enak disorot kamera dan segala macam kan. Padahal output yang kita inginkan bukan itu. Tapi memang benar-benar nih ketika orang dilatih nih bisa menjadi profesi dia dan bisa hidup dari sini. Seperti itu. Jadi intinya bagus, tapi mungkin secara teknisnya Pak. Secara teknisnya pengelolaan anggaran ini mungkin perlu dibenahi. Outputnya diperjelas. Jadi jangan sekedar lepas tanya, sudah belum? Ini kegiatan ini dilaksanakan. Sudah, siap, sudah, ini laporannya. Jadi jangan sekedar itu, tapi memang benar ada. Nanti mudah-mudahan setelah kita berbicara ini akan ada perubahan. Misalnya ada warung batik tadi, misalnya ini festival, mungkin nantinya ada anak-anak muda terangsang untuk membuat sebuah karya yang baru, bukan ngeri lagu lama, mungkin bukan ngeri lagu lama, bahkan ngakuin lagu orang punya kita, bukan gitu kan, kayak gitu kan. Jadi jangan takut dikritik, jangan takut ini, biasa ini ya, tidak ada yang tabu. Jadi sejauh ini kita kembali ke pembahasan tadi tentang bagaimana besarnya angka-angka untuk anggaran, terus banyak yang dinilai tidak tepat sasaran gitu ya, tepat guna gitu. Apakah ini ada indikasi semacam ini pengamatan, indikasi mengarah ke penyimpangan dana seperti itu ya? Bisa jadi ya. Ya ketika kita bicara nih tuh yang 700 juta dipakai di 3 hari kan rencananya kan ya pandangan masyarakat udah pasti lah, udah tahu mereka ini kemana arahnya kan. Sekarang gini aja, kalau mereka ingin membantah saya tidak korupsi, nggak usah tuntut yang ngomongin yang nuduh korupsi walaupun dia nggak pakai diduga, nggak usah tuntut. Santai aja, buktikan dengan laporan realisasi anggaran. Dan dipublish. Kemarin kami pakai anggaran 700 juta ini misalnya untuk ini beli air mineral 1 kardus misalnya, tulis
paparin ke masyarakat. Itu aja buktikannya. Nggak susah-susah nanti saya tuntut kamu tuduh saya korupsi saya ini. Nggak usah resah kita gini-gini. Kalau kita bener nggak resah, santai aja, santai kan. Ketika orang bertanya, Pak, misalnya nih, ini kan ada nih pengadaan mebeler, pengadaan alat kesenian untuk sekolahan, Didiknas Lahat ini hebat banget nih, miliaran rupiah, ini kemana-mana aja. Ya seharusnya jawab saja, ini datanya loh dek. Bantu kami untuk mengontrol. Harusnya makan seperti itu, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup, ya udah liar. Asumsi Kita berpikir masyarakat ini sudah liar. pasti ke arah sana. Pasti. Negatif ya. Iya. Apa dilarang orang berpikir seperti itu? Kan tidak bisa. Artinya kejujuran kita yang harus tampil untuk memapas pikiran-pikiran dari seseorang yang berasumsi ke banyak cabang tadi, ya korupsi, ya markup, ya apalagi, pokoknya inti ngambil duit rakyat kan. Ini kuncinya transparansi. Kuncinya transparansi dan kejujuran. Sah semua anggaran sah. Udah diketuk palu kok sah semua. Ya, kita lihat aja nanti tahun 2021 adakah laporan realisasi anggaran yang akan dipublish ke masyarakat untuk pengelolaan anggaran yang tahun 2020. Itu akan membuktikan. Itu akan menjawab pertanyaan seluruh masyarakat. Dan kami tunggu kan cuma itu. Realisasi anggarannya berapa? Dan ini harusnya peran media juga ya. Memang ya. Ya, peran media. Sebenarnya peran media untuk memfollow up itu, tapi ya setiap media kan punya konten andalan masing-masing. Jadi kita tidak bisa untuk untuk mendorong atau memaksakan itu sebuah media untuk menuliskan itu, tidak bisa. Tidak, ya? Ini hak pribadi masing-masing kita kan. Kalau berita lahat yang ini, mungkin warta biang lala yang itu kan, kita tidak bisa memaksakan. Ada yang ini yang itu. Ya, kan kalau yang ini sama Pak. Iya, Jadi siap. harus beda kan. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin sebagai pamungkas nih, kita sudah agak banyak juga obrolan. Solusi dan saran nih. Jadi Selain begini. yang kita sebutkan. Jadi begini, solusi dan saran. Pertama, aktifkanlah sebuah media yang cepat diakses masyarakat. Seharusnya dan saran saya, ini setiap dinas, instansi pemerintah lah pokoknya itu punya subdomain. Subdomain website dari lahatkap.go.id. Di sana kita bisa upload laporan kita, penggunaan anggaran kita, kegiatan kita. Itu di situ. Jadi edukasi yuk masyarakat. Begini loh, uangmu ini kami kelola untuk mensejahterakan kamu. Jadi begini loh. Jadi ketika libatkan masyarakat untuk juga ikut berpartisipasi, menyumbangkan saran pikirannya untuk mengelola keuangan. Terbuka untuk saran dan kritik. Harus terbuka. Karena yang anggaran itu ya uang rakyat juga kan. Iya, langsung bersentuhan. Kalau tidak ada uang kan masyarakat mau ngomong apa juga kan. Tidak akan ada pembangunan kan. Jadi disitulah. Jadi perbanyak diskusi-diskusi dengan masyarakat. Jadi ya sebenarnya selama ini sudah ada, tapi mungkin ya kurang maksimal Jadi memang perlu yang pertama kali itu transparansi anggaran itu dibuka aja ke publik langsung. Ini pengelolaan anggaran di dinas A, dinas B, dinas C, di website masing-masing. Misalnya nih dinas komunikasi dan informatika, ini perencanaan belanja kami 1 tahun, publish. Dinas perdagangan, ini rencana belanja kami 1 tahun, publish. Di 2019, di 2020, 2021 laporan. Ini loh realisasi anggaran yang di tahun 2020, laporan ke masyarakat. Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan pengelolaan anggaran tadi, gimana jalannya, gimana bisa terjadi begini dan begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media, misalnya dari lembaga swadaya masyarakat, LSM, misalkan gampang kan. Tahun 2021
akan kami Laporkan, publish laporan realisasi anggaran. Itu kan gampang. Itu. Jadi kan kita tidak perlu resah. Tidak perlu resah, tidak perlu apa, karena memang tidak ada yang tabu. Betul. Tidak ada yang rahasia. Karena undang-undang keterbukaan informasi publik juga sudah mengatur itu. Masyarakat berhak tahu. Seperti itu jadinya. Itu menurut saya. Mungkin ada lagi? Ya, saya untuk ini masyarakat ada baiknya untuk selalu mengawal pengelolaan keuangan daerah ini, baik itu yang di dinas maupun yang mungkin di depan mata kita, pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik tadi. Jadi untuk mengetahui itu memang kita harus rajin-rajin browsing, rajin-rajin membaca agar kita bisa paham gitu kan. Jadi kami juga sudah mencoba untuk itu. Jadi masyarakat Lahat ini cerdas, kritis, karena dengan majunya Kabupaten Lahat hari ini itu karena masyarakatnya cerdas dan kritis. Nah, cerdas dan kritis ini kami berusaha akan menambahinya lagi. Bertambah cerdas, bertambah kritis, bertambah cerdas, bertambah kritis. Kalau bertambah cerdas, bertambah kritis, dari cerdas ke cerdas, itu pasti pembangunan akan maju dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Gitu. Tapi untuk sejauh ini tiap instansi sudah ada web sendiri. Ya kalau saya akses mati semua itu rata-rata. Mati. Ada beberapa website yang aktif sudah mainnya, misalnya BKPSDM aktif ya. Nah, kemungkinan karena ada pengumuman PNS itu jadi diaktifkan, ribut kan orang kan nyarinya di mana kayak gitu kan. Itu mungkin seperti itu. Website PPID, tapi aku tidak lihat apa-apa di sana, cuman tampilan aja gitu. PPID itu ada. Terus yang LPSE dan segala macam itu aktif karena itu untuk tender proyek dan segala macam itu aktif. Kalau nggak ada itu orang pasti ribut. Tapi yang dinas-dinas lain seperti dinas pariwisata mungkin kan itu belum ada, mati. Dinas perhubungan, dinas apa lagi itu mati. Cek aja lah. Pokoknya misalnya bkpsdm.lahatkap.go.id itu sudah main. Tidak susah sih buat sudah main, nggak bayar sudah main. Yang bayar itu domain induk gitu. Jadi tidak berbayar. Jadi kita bisa karyakan orang-orang yang ada di dinas itu untuk mengupload seluruh kegiatan di dinas-dinas atau instansi lainnya gitu. Seperti itu. Betul. Kalau memang belum ada, kami bisa bikin. Boleh lah, dibantu kan membantu kita. Iya, kita kan membantu, mendorong. Nggak usah dibayar kan? Ya, nggak usah dibayar, tidak apa-apa. Tapi siniin datanya semuanya. Data anggarannya gimana kayak gitu kan bisa biar enak menganalisisnya. Jadi nggak salah lagi, nggak keliru, nggak hook katanya, nggak hook kayak gitu kan. Riko. Data-data yang kita sajikan ke masyarakat itu tidak hook. Riko bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Riko. Semua tim kita kok solid, bisa kok buat website bisa 5 menit jadi 5 website, apalagi subdomain. Kagak bayar soalnya. Kayak yang gitu. penting jangan dibeli orang kan? Ya benar itu Pak. Oke, Kak Pudin mungkin itu saja untuk pembahasan kita malam ini. Terima kasih banyak. Malam-malam sudah bersedia hadir. Walaupun agak sulit. Saya yang harus seneng Pak, soalnya ngobrol pertama nih di Warta Biang Lala. Berdana ya. Media yang luar biasa. Ketika terbit itu banyak iklannya. Seperti ya, sukalah. Jadi bisa berjalan semua, bisnis berjalan, edukasi berjalan. Tapi bukan media plat merah ya? Ya apa salahnya juga sih plat merah sama plat hijau yang nggak masalah kok ya. Iya, tidak ada yang penting ya bisa menyajikan informasi kepada masyarakat. Apapun itu bentuknya. Ada kegiatan ya. Ada kegiatan. Nggak nganggur-nganggur gitu. Jangan lupa yang mau tetap berpikir intinya. Ikut lomba puisi dan cerpen. Nanti kita deadline-nya tanggal 15, tanggal 22 kita pengumumannya. Ya, harus cepat dikirim ya. Harus cepat dikirim sekarang karena kita mau serahkan ke juri ya. Itu saja Kak Pudin. Ya, oke, terima kasih Pak Aan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.